Baik, bekerja di pabrik rokok. Sekarang kami tanya, kalau seandainya jenengan punya anak, lalu anaknya demen ngerokok, ridho enggak? Kenapa? Karena kita tahu di dalam rokok ada bahayanya. Karena dalam rokok itu ada banyak mudaratnya. Nah, artinya kalau kita sudah tahu di dalam rokok ada bahaya, ada racun yang nanti lama-lama akan bisa membahayakan jiwa seseorang. Lalu kok kita bekerja di situ ikut bikinnya, berarti kan kita mensukseskan jalan untuk ngeracunin orang kan gitu, mensukseskan jalan untuk nyakitin orang. Maka gimana hukumnya? Jelas hukumnya haram dong. Karena dari situ saja kita sudah paham loh. Kalau seandainya gini loh, jadi sama, bukan hanya rokok. Contoh kita bekerja di pabrik kue yang kita tahu bahan kuenya itu membahayakan. Misalnya ada pabrik apa, jelly atau makanan begitu, yang kita tahu dia menggunakan bahan makanan yang kalau dimakan oleh orang lama-lama akan merusak ke organnya. Dan kita tahu ini bahan-bahannya bahaya, lalu kita kerja di situ. Maka ya hukumnya juga haram. Maka nggak boleh, maka jangan mikir, tapi kan ini kerja pabrik. Bener, kalau judulnya kerja pabrik aja ya halal. Tapi pabrik apa dulu itu? Pabrik apa dulu? Pabrik misalnya apa gitu. Misalnya kalau yang memang betul seperti tadi, pabrik rokok. Kita sendiri kalau anak kita ngirup rokok kita nggak seneng kok. Kita marah kok. Kenapa? Karena kita tahu itu ada mudaratnya. Sekarang malah kita ikutan bantu bikinnya. Berarti kan kita menjerumuskan orang lain. Ya, kita ngejerumusin orang lain, maka hukumnya gimana? Haram. Ya, kalau kita tugasnya mengingatkan. Untuk bagian memberikan hidayah bukan bagian kita. Itu bagiannya Allah. Yang penting tugas kita mengingatkan. Ini kebetulan misalnya, mungkin sekali itu kalau suami saya gimana? Ya selalu wanti-wanti, Mas. Kalau anak kita ngerokok gimana, kamu ridho tak? Kalau anakmu gini gimana, kamu ridho tak? Gitu dong. Ajak ketuk hatinya terus. Karena ibaratnya itu jelas pekerjaan haram. Haram itu haram, bukan syubhat lagi, haram. Karena ibarat pengen membuat racun untuk dibagikan ke orang. Tapi ini yang rokok juga tuh tahu kok. Tapi mereka demen aja ya. Walaupun kita kan urusannya kalau memang ada orang gila ya jangan langsung dikasih, diturutin gilanya dong. Melihat ada orang gila katanya pengen makan api gitu, terus kita ya sudah karena dia gila izinin aja makan api karena gila, kan enggak juga ya. Jadi nggak begitu. Ini tetap kewajiban kita pokoknya mengingatkan semampu kita. Kalau ternyata sudah tidak mampu ya rufi al-qalam. Kalau kita ternyata itu ada suami kita misalnya, suami seorang, maka ya dia harus ada gebrakan karena ini pekerjaan haram. Berarti kalau setiap ketika dia gajian, suaminya gajian dibawa pulang ke rumah, maka suaminya memberikan makanan haram kepada dia dan istrinya. Dan naudzubillah, memberikan makanan haram itu lebih menjijikkan daripada memberikan kotoran kepada anak dan istri. Kalau kita melihat ada orang tua memberikan kotoran kepada anaknya, kita katakan orang tua gila. Tapi ketahuilah makanan haram itu lebih jijik daripada kotoran. Kalau kotoran secara zahir gak sehat, kotor. Tapi pun ada yang mengatakan kotoran itu masih bisa dimakan kan gitu. Ada juga di negara mana itu kata mengolah kotoran jadi makanan, ada. Tapi kalau yang makanan haram itu kotornya tuh bukan hanya zahir, batinnya juga. Dan bukan hanya dunia, akhiratnya juga, lihat. Karena setiap orang masukkan makanan kotor di dalam perutnya, kotor di sini mana kotor haram, maka seperti dia telah nyimpen api neraka di dalam perutnya. Dia nyicil. Nah, ini persiapan untuk disiksa nanti dengan api neraka, naudzubillah. Maka jangan kita ridho. Kalau ternyata suami ngotot ya kita minta paksa untuk, kalau memang nggak bisa dikasih tahu terus usaha, maka berpisah karena kita tidak ingin dinafakohi dengan nafkah yang haram. Wallahu a'lam bishawab.